Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kaltara di hati. Perkenalkan, nama saya adalah Anggita Kurniawati, asal instansi DPUPR Perkim Kaltara dengan jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama. Latsar CPNS Angkatan 74 kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku dengan tutor pengampu Ibu Murtiwi SE. Pasti banyak nih dari kalian yang bertanya, Dinas PUPR Perkim itu apa sih? Nah, Dinas PUPR Perkim itu adalah kepanjangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Jadi, di dinas kami ini ada 6 bidang guys. Yang pertama, bidang Cipta Karya. Yang kedua, bidang Bina Marga. Yang ketiga, bidang SDA atau Sumber Daya Air. Yang keempat, bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Yang kelima, bidang Perumahan. Dan yang keenam adalah bidang Bina Jasa Konstruksi. Untuk struktur organisasi kami diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Pergub sebelumnya. Saya sebagai penata kelola perumahan ahli pertama, penempatan saya tentu saja di bidang perumahan guys. Karena udah jelas tuh penata kelola perumahan. Jadi di bidang saya ini merupakan salah satu pilarnya SPM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kalau kalian bertanya apa itu SPM? SPM adalah standar pelayanan minimal. Jadi kami adalah SPM yang bergerak di perumahan rakyat melalui bantuan rumah layak huni, rumah korban bencana, maupun rumah yang ada di kawasan kumuh. Bidang kami mendukung tujuan RPJMN 2025 sampai 2029 dengan asta cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dari sekian banyak tugas pokok dan fungsi saya sebagai penata kelola perumahan ahli pertama, ada 4 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengaturan. Yang kedua, menyusun kajian pengaturan. Yang ketiga, mengidentifikasi isu strategis. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi kebutuhan data dan informasinya. Sebagai Smart ASN, pada tahap mengidentifikasi bidang penata kelolaan perumahan tersebut, saya menggunakan 1. Google Drive. Kenapa Google Drive? Yang pertama, jelas penghematan kertas. Yang kedua, penghematan tempat. Yang ketiga, untuk pengarsipan secara digital dan mempermudah sinkronisasi data. Smart ASN yang kedua yaitu penginputan data digital melalui Google Form, seperti form pengisian kriteria. Yang ketiga adalah penggunaan GPS dan aplikasi JIS untuk update data perumahan. Apa itu JIS? JIS itu adalah Geographic Information System. Jadi saat kita survei, kita titik aja ulang di GPS-nya, lalu kita update datanya di peta. Dan yang terakhir yang selama ini saya lakukan yaitu penggunaan AutoCAD dan Excel untuk kontrol pelaksanaan pekerjaan perumahan. Kenapa harus AutoCAD, Kak? Kenapa nggak ArchiCAD? Ya karena di Kaltara ini umumnya para konsultan maupun kontraktor itu memakai AutoCAD untuk file gambar mereka. Jadi, secara garis besarnya, Smart ASN dalam pelaksanakan tugas saya itu yang pertama untuk 1, mempermudah. Kenapa mempermudah? Karena secara digital dan saya tidak membuatnya secara manual. Jadi, manual tersebut saya fungsikan sebagai kontrol data saja. Yang kedua, merapikan. Kenapa merapikan? Kan lebih enak merapikan file daripada menghancurkan banyak kertas. Dan yang terakhir untuk mengontrol, karena lebih enak memperbaiki data digital daripada yang sudah di-print dalam bentuk kertas.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.